Bangsa Mongol menaklukkan sebagian besar wilayah Asia di abad ke-13 dan 14 karena memiliki kavaleri ringan yang gesit serta pasukan pemanah yang handal, tetapi kontribusi penting lainnya yang mempengaruhi keberhasilan mereka adalah penggunaan taktik sekaligus teknologi musuh yang membuat mereka mampu mengalahkan kekuatan militer di Cina, Persia, juga Eropa Timur. Sebelum kita lanjut, jangan lupa bantu subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, biar kalian mendapat kabar terbaru dari channel saya. Mereka mahir dalam perang pengepungan ataupun perang laut, karena mampu beradaptasi dengan daerah serta tantangan yang berbeda-beda, jika melihat asal mereka yang datang dari stepa Asia. Selain itu, diplomasi, mata-mata, serta teror digunakan bersamaan untuk memenangkan pertempuran, bahkan sebelum pertempuran itu terjadi. Pada akhirnya, bangsa Mongol mendirikan sebuah kekaisaran terbesar yang pernah ada di dunia, dan kekejaman mereka di medan perang menanamkan rasa takut pada setiap tempat yang mereka taklukkan. Bahkan jenderal-jenderal mereka mendapatkan julukan yang menakutkan, yaitu anjing perang, dan para prajurit mereka dijuluki penunggang kuda sang iblis. Salah satu sumber utama agar dapat diterima sebagai pemimpin suku Mongol yang sah adalah kemampuannya untuk menciptakan perang serta mendapatkan jarahan bagi para pengikutnya. Di bawah Genghis Khan, tahun 1206 sampai tahun 1227 sang pendiri Kekaisaran Mongol, tahun 1206 sampai tahun 1368, bangsa Mongol dirombak ulang secara khusus, untuk memperlengkapi negara dari ancaman perang, yang berkelanjutan. 98 kesatuan yang dikenal sebagai Minghan atau 1000, dibentuk kemudian diperbesar di mana kesatuan-kesatuan suku diminta untuk menyediakan sebuah pasukan yang terdiri dari 1000 prajurit wajib militer. Han sendiri memiliki pengawal pribadi berjumlah 10.000 prajurit, yang disebut sebagai Kesikten, sebuah pasukan elit Mongol, yang mampu melatih komandan untuk divisi lainnya. Sumber daya pasukan yang ketiga, diambil dari prajurit sekutu dan wilayah yang ditaklukkan. Pada kampanye perang di Cina dan Persia, jumlah mereka melebihi prajurit Mongol. Kelak, ketika Kublai Khan tahun 1260 sampai tahun 1294 mendirikan dinasti Yuan di Cina, tahun 1271 sampai tahun 1368, seluruh pasukan Mongol sepenuhnya terdiri dari para prajurit profesional. Para pemimpin Mongol mengangkat seseorang untuk menjadi komandan berdasarkan kemampuannya dibandingkan senioritas suku, seperti yang terjadi sebelum Genghis memimpin. Hal ini dilakukan untuk menjamin kesetiaan dan peluang kesuksesan. Motivasi untuk berperang begitu tinggi, karena hasil jarahan dibagi rata, bahkan ada sebuah badan khusus bernama Jarku, yang memastikan bahwa jarahan dibagikan dengan benar, contohnya kuda, budak, besi berharga, kain, barang-barang berkualitas tinggi, bahkan makanan. Para komandan bisa mendapatkan barang jarahan dan tanah, atau upeti dari musuh yang telah mereka taklukkan. Sementara itu prajurit biasa juga mendapatkan imbalan yang menjadi upah mereka, selama menjalani wajib militer dari umur 14 hingga 60 tahun. Meskipun Genghis murah hati dalam berbagi imbalan, tapi dia sangat menekankan kedisiplinan. Jika ada prajurit atau komandan yang menentang perintah, maka dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Biasanya cambukan adalah bentuk hukuman yang paling sering dilakukan. Seorang prajurit biasa pasti akan mendapatkan hukuman mati jika dia desersi, kabur saat tak diperintahkan, atau tertidur saat berjaga. Namun, Han memberikan kebebasan penuh pada para komandannya saat mereka bertempur di medan perang, dan keleluasaan seperti ini sering membuahkan hasil. Perencanaan dan logistik adalah bidang lainnya yang perlu dipertimbangkan dengan seksama. Keduanya terlihat sangat jelas di dalam kampanye perang yang rumit di Rusia Selatan dan Eropa Timur pada tahun 1237 sampai 1242, di mana saat itu beberapa pasukan Mongol menyerang setiap musuh mereka dan kemudian berkumpul pada tempat dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Bantuan yang paling penting untuk mengetahui siapa lawan atau kawan sekaligus, adalah tugas menakjubkan yang dilakukan oleh pembawa pesan Mongol, di mana setiap pos mereka selalu diisi dengan persediaan dan kuda-kuda baru. Sinyal asap juga digunakan sebagai alat komunikasi antara divisi-divisi yang terpisah. Keunggulan lainnya adalah kesediaan untuk merekrut para prajurit di luar bangsa Mongol. Sejumlah besar bangsa Turki Uighur ikut bergabung, begitu juga dengan bangsa Kurdi dan Khitan. Sedangkan, bangsa Korea dan Cina menjadi bagian penting dari pasukan yang menyerang Jepang di tahun 1274 dan 1281.
Singkatnya, bangsa Mongol dibentuk untuk selalu siap berperang. Para prajurit dilatih dari kecil karena tradisi Mongol mengharuskan anak lelaki dan perempuan terlibat di dalam pertandingan atletik, balapan kuda, gulat, berburu, serta panahan. Prajurit Mongol, kebanyakan pria tapi bisa juga wanita, telah mahir dalam menggunakan kapak perang. Ganjur sering digunakan untuk menjatuhkan musuh dari kuda tombak, belati, pisau panjang, dan terkadang pedang pendek yang ringan dan memiliki satu mata pedang. Senjata andalan pasukan Mongol adalah busur komposit, yang mampu menembakkan panah 2 kali lebih jauh dibandingkan panah musuh. Di samping itu, para prajurit ini mampu menembakkan panah dengan tepat saat memacu kuda, karena mereka menggunakan sanggurdi serta pelana kayu yang memiliki bagian depan dan belakang yang tinggi sehingga mampu memberikan kestabilan yang baik. Dengan begitu pemanah dapat berbelok sekaligus memanah di segala arah, termasuk di belakangnya. Busur komposit dibuat dari lapisan kayu, bambu, atau tanduk yang berlapis-lapis, sehingga membuatnya kuat sekaligus lentur. Karena busur ini ditarik berlawanan dari lekukan alaminya, maka membutuhkan kekuatan yang cukup besar untuk menarik lalu menembakkan panah dengan tingkat akurasi yang tinggi. Mata panah biasanya terbuat dari tulang, dan meskipun jarang, besi juga. Sedangkan, gandarnya terbuat dari kayu, bulu, atau perpaduan keduanya, dan bulunya berasal dari bulu burung. Para pemanah berkuda biasanya membawa 2-3 busur dan sekitar 30 panah ringan serta 30 panah berat di dalam tempat anak panahnya. Perlengkapan tambahan lainnya termasuk tali kekang dari rambut kuda, gulungan tali, kapak, kikir untuk membuat mata panah, perlengkapan menjahit, tas kulit untuk menyimpan makanan dan dapat dijadikan pelampung untuk menyeberangi sungai, 2 botol berbahan kulit untuk menampung cairan, dan panci untuk memasak. Bagi bangsa Mongol, kuda adalah segalanya, alat untuk bepergian, sumber kekayaan dan cara untuk mengukurnya, makanan, juga sumber mobilitas mereka yang luar biasa di dalam peperangan. Kuda-kuda Mongol adalah kuda yang cukup kecil tapi tangguh, dengan rambut yang tebal dan mampu bertahan di lingkungan yang keras. Mereka memiliki stamina yang luar biasa, mampu membuat pasukan kavaleri menempuh jarak mengagumkan, yaitu 95-120 km 60-75 mil dalam sehari. Pasukan Mongol memiliki kavaleri ringan dan berat, di mana setiap penunggang kuda membawa 16 kuda cadangan yang membuat mereka mampu bergerak dalam jarak yang sangat jauh. Di medan tempur, kesatuan kavaleri mematuhi perintah yang diberikan melalui tabuhan gong dan genderang, meskipun serangan pertama selalu dilakukan secara diam-diam. Kuda juga bisa menjadi sumber makanan saat dalam kampanye perang, dengan cara mengeluarkan darah dari lehernya. Darah ini menjadi ransum kering tambahan, selain dari keju dan daging yang diawetkan. Sirah Mongol biasanya terbuat dari felt tebal berlapis atau kulit binatang, serta berbobot ringan agar tidak menghalangi laju penunggang kuda saat dikenakan. Sama seperti mantel tebal yang dikenakan oleh banyak penunggang kuda, sirah yang tipis ini dapat diperkuat dengan menambahkan potongan besi, tulang, atau kulit binatang yang dikeraskan di pernis. Sirah rantai dan sirah pelat adalah barang langka, meski begitu benda yang terkadang didapatkan dari musuh tersebut tetap digunakan. Belajar dari bangsa Cina, mereka juga menggunakan kaus dalam berbahan sutera karena berguna untuk membuat panah terlilit saat mengenai seorang prajurit, yang dapat melindungi luka dan memudahkan panah untuk ditarik. Bagian kepala dilindungi dengan helm yang terbuat dari besi atau kulit yang dikeraskan, terkadang memiliki pelindung leher dengan ujung runcing atau bola dan jambul yang berada di bagian tengah atas. Pilihan lainnya adalah topi buru Mongol dengan penutup di samping dan pinggiran yang menengadah ke atas. Perisai biasanya digunakan oleh pasukan infanteri dan memiliki bentuk yang bulat dan kecil, serta terbuat dari anyaman atau kulit yang dikeraskan. Terkadang, kuda pun mengenakan sirah, dan terbuat dari bahan-bahan yang sama seperti yang telah dijelaskan di atas. Kuda tidak boleh menggunakan sirah pelat di kepala, tapi sebaliknya, beberapa kuda tertutupi sepenuhnya dengan sirah lapis. Salah satu alasan penting mengapa bangsa Mongol seringkali menang di dalam peperangan, karena mereka memiliki persiapan, bahkan sebelum bertemu dengan musuh. Mata-mata yang mengambil rupa sebagai pedagang keliling atau rahib serta para pembelot mengumpulkan informasi intelijen mengenai kekuatan dan kelemahan musuh, dan mengungkap para pembangkang yang berada di dalam atau di antara sekutu musuh, sehingga mereka bisa menjadi penolong yang potensial bagi kepentingan bangsa Mongol. Pertemuan besar para pemimpin Mongol atau Kurultai diadakan untuk membahas rencana serta strategi terperinci sebelum kampanye perang besar-besaran dilaksanakan. Saat di medan perang,
Informasi intelijen tetap dikumpulkan dan mata-mata bertugas hingga 110 km 70 mil ke depan. Lalu kedua sisi pasukan disebar untuk memastikan bahwa mereka tidak akan masuk dalam jebakan atau jatuh dalam penyergapan. Pasukan manuver Mongol bergerak sangat cepat dan mencoba mengakali musuh mereka dengan kecepatan dan koordinasi. Tujuan mereka hanya menyerang musuh jika memang diperlukan, dan menurunkan pasukan dalam jumlah besar hanya saat kelemahan musuh telah diketahui. Strategi ini dilakukan untuk memberikan hasil yang maksimal dengan kerugian yang minimal. Kesatuan kavaleri berjumlah sekitar 1000 prajurit Ming Han, yang dipecah lagi menjadi 100 prajurit Jagun, dan pada gilirannya, dibagi lagi menjadi 10 prajurit Arban. Strategi andalan Mongol adalah menyerang dengan pasukan kecil yang berpura-pura melarikan diri, lalu mengarahkan musuhnya ke arah pasukan Mongol yang jumlahnya lebih besar. Manuver andalan lainnya adalah Tulugma, yaitu menyerang dengan bagian tengah kavaleri. Pasukan kavaleri berat berada di garis depan dan kavaleri ringan yang berada di belakang bergerak melewati celah kosong di antara garis depan. Saat bergerak maju bersamaan, satuan kavaleri lalu bergerak ke sisi sayap kanan dan kiri untuk mengepung pasukan musuh. Ini adalah bentuk sederhana dari Nerge, taktik berburu Mongol yang digunakan pada wilayah yang luas di stepa untuk memojokkan hewan buruan. Bagian sayap kanan dan kiri ini terkadang dapat memanjang hingga membuat seluruh pasukan Mongol mampu mengepung musuh yang mereka hadapi. Kavaleri berat cadangan kemudian bergerak untuk membunuh dan para prajurit musuh yang melarikan diri dikejar hingga berhari-hari setelah pertempuran. Bangsa Mongol memang menorehkan sebuah kekaisaran yang terbentang dari Laut Hitam hingga ke semenanjung Korea. Perang di Asia Tenggara membuahkan beberapa kesuksesan, tetapi secara keseluruhan hasilnya tak menentu. Pasukan Mongol berjuang untuk berhadapan dengan daerah hutan tropis, hujan lebat, penyakit, senjata asing seperti sumpit beracun, gajah perang, dan taktik perang gerilya yang digunakan oleh musuh. Bahkan di Cina, mereka menyerah pada kekuatan baru yang sangat kuat di Asia Timur, dinasti Ming. Di tahun 1368, bangsa Mongol menjadi lemah karena banjir, kelaparan, dan perselisihan antar pejabat di dalam dinasti yang terjadi berulang kali. Seseorang pernah berkata bahwa bangsa nomaden Mongol hanya kalah oleh diri mereka sendiri, karena mereka telah menjadi bagian dari masyarakat yang dulu pernah mereka lawan. Itulah sejarah singkat kekuatan pasukan prajurit Mongol, yang mana mereka pernah menaklukkan Asia dan hampir seluruh Eropa. Semoga saja bermanfaat. Salam channel Gumata.